Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi ini merupakan hasil dari perjuangan panjang dan merupakan puncak dari serangkaian perjuangan melawan penjajah. Proklamasi ini menjadi simbol perlawanan internasional terhadap kolonialisme, meningkatkan taraf kehidupan, pendidikan, dan kecerdasan, juga mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan harus dilakukan untuk menunjukkan kedaulatan negara secara de facto, sehingga mudah untuk melaksanakan tindakan bisnis, yaitu kebebasan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa campur tangan bangsa asing. Dengan pengakuan de facto, maka Indonesia bisa dipertimbangkan untuk diakui sebagai sebuah negara berdasarkan hukum internasional atau de jure. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah perwakilan bangsa yang menjadi aktor di balik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Momen bersejarah ini tidak lepas dari peran para pahlawannya seperti Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan B.M. Dia. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, tidak terkecuali pihak dari luar bangsa Indonesia, yaitu Jepang. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, turut membantu proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan Laksamana Maeda terjadi karena pada saat perumusan teks proklamasi, rumah milik Tadashi Maeda menjadi tempat berkumpulnya anggota PPKI, golongan muda, serta beberapa pemimpin pergerakan. Di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran tiga tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo. Dari hasil pembicaraan tiga tokoh nasional tersebut, disepakati dialog pertama, yaitu kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dalam perumusan naskah proklamasi, yang semula akan diberi judul Maklumat Kemerdekaan, akhirnya berganti menjadi proklamasi atas saran Iwa Kusuma Sumantri, dengan berbagai pertimbangan bahwa jika menggunakan kata maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau pemerintah, sedangkan saat itu yang diperlukan adalah sesuatu yang mencerminkan keputusan suatu bangsa, yang menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka. Di dalam naskah proklamasi, kalimat per kalimat lahir dari suatu kesepakatan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Sebut saja pada kalimat pertama tertulis jelas, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kata-kata keramat itu diguratkan dalam banyak coretan dan tulisan tangan, yang merupakan amanat dan penderitaan Indonesia, sehingga memberi makna kemerdekaan diperoleh bukan hasil pemberian dari bangsa lain, tetapi merupakan suatu pernyataan bentuk tekad kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya untuk merdeka dalam segala hal. Naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, lalu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang berperan mendikte isi teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Terdapat perbedaan antara naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik. Pertama, naskah yang ditulis tangan terdapat coretan pada kata penyerahan, namun akhirnya kata yang tertulis adalah pemindahan.
Juga, kata yang diusahakan yang dicoret lalu menjadi diselenggarakan. Naskah ini pernah hampir terbuang, namun pada awal dasawarsa 1909, puluhan Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara berhasil mendapatkannya dan menyimpannya di ruangan khusus. Kedua, naskah ketikan Sayuti Melik merupakan dokumen yang diketik Muhammad Ibnu Sayuti alias Sayuti Melik. Ialah yang mengusulkan untuk mengganti tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta tulisan dan tanda tangan Soekarno-Hatta, juga penambahan hari 17 bulan 8 tahun 05, kesamaan dua naskah teks tersebut yang merujuk pada tahun Soa Jepang 2605. Naskah ini tentu saja tanpa coretan dan hapusan. Tulisan proklamasi diketik huruf kapital, berbeda dengan naskah proklamasi tulisan tangan. Welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Sumping dari Jawa datangnya kacibu bawa kepiting dua ekor cacabu dalam belang api cak hidung gigi rongga sampai ketawa dulu di pancung raja tunggal sinang Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, identitas nasional yang kuat. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi salah satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kedaulatan dan kemerdekaan proklamasi ini menegaskan hak Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks identitas nasional, hal ini mencerminkan keinginan bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri.
perjuangan dan pengorbanan proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan pengorbanan untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Kebebasan berdemokrasi proklamasi ini membuka jalan bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati kebebasan berdemokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Kebebasan ini menjadi bagian esensial dari identitas nasional Indonesia dan mencerminkan semangat untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Pembangunan dan kemajuan proklamasi kemerdekaan memberikan landasan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Momen ini mengacu semangat untuk terus berusaha, berinovasi, dan berkontribusi dalam memajukan negara serta mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Warisan budaya. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebinekaan, dan kearifan lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Warisan budaya ini melengkapi dan memperkaya identitas bangsa Indonesia serta menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan dalam menjaga keberagaman dan persatuan. Pemersatu dalam kebinekaan. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang beragam, proklamasi ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa. Hal ini mengilhami semangat inklusivitas, saling menghormati, dan menjaga persatuan dalam keragaman yang menjadi ciri khas identitas nasional Indonesia. Perlawanan terhadap penjajahan proklamasi kemerdekaan adalah simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Momen ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mengusir penjajah dan mengambil kendali atas tanah airnya sendiri. Proklamasi ini mengajarkan nilai-nilai ketahanan, keberanian, dan semangat untuk melawan penindasan yang terus memperkuat identitas nasional Indonesia. Proklamasi kemerdekaan adalah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Makna proklamasi ini meliputi identitas nasional, kedaulatan dan kemerdekaan, perjuangan dan pengorbanan, kebebasan berdemokrasi, pembangunan dan kemajuan, serta warisan budaya. Bagi generasi muda Indonesia, penting untuk memahami dan menghargai makna proklamasi sebagai landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.
Audio Jungle.